Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dewi Puspa selaku dosen pengampu mata kuliah umum Bahasa Indonesia kelas G541. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 dan 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Muhammad Bagus Yoga, NPM 215. Yang kedua, saya sendiri, Narisha Evita Zara, NPM 306. Yang ketiga, Muhammad Akil Fareza, NPM 314. Yang keempat, Cinta Nasila Wulan Haki, NPM 315. Dan yang terakhir, Gabriela Septi Aulia, NPM 319. Dan selanjutnya anggota kelompok 6. Yang pertama, Amalia Anantasia, NPM 009. Yang kedua, Nurul Ainun Nafisa, NPM 014. Yang ketiga, Farania Dwi Noer Rahma, NPM 173. Yang keempat, Nina Anindya, NPM 184. Yang terakhir, Andani Rizky Putri, NPM 265. Selanjutnya akan pemaparan materi. Yang pertama yaitu konsep keterampilan berbicara. Pada konsep keterampilan berbicara ini, kami akan menjelaskan tentang pengertian keterampilan berbicara, tujuan keterampilan berbicara, dan jenis-jenis keterampilan berbicara. Selanjutnya, pemaparan materi akan dilanjutkan oleh teman saya. Pada hakikatnya, kemampuan berbicara adalah kemampuan memiliki dan menata gagasan secara logis dan sistematis, menuangkannya ke dalam kode kebahasaan sesuai dengan kaidah bahasa yang digunakan serta konteks yang sesuai dan mengucapkannya dengan lancar dan jelas. Berbicara sendiri merupakan suatu proses penyampaian informasi, ide, atau gagasan dari pembicara kepada pendengar. Dalam penyampaian informasi secara lisan, seorang pembicara harus mampu menyampaikannya dengan baik dan benar agar informasi tersebut dapat diterima oleh pendengar. Untuk menjadi pembicara yang baik, pembicara harus mampu menangkap informasi secara kritis dan efektif. Hal ini berkaitan dengan aktivitas menyimak. Apabila pembicara merupakan seorang penyimak yang baik, maka ia mampu menangkap informasi dengan baik. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya tujuan keterampilan berbicara. Tujuan berbicara secara umum adalah karena adanya dorongan, keinginan untuk menyampaikan pikiran atau gagasan kepada orang lain yang diajak bicara. Sedangkan tujuan secara khusus ialah untuk mendorong orang untuk lebih bersemangat, mempengaruhi orang lain agar mengikuti atau menerima pendapat atau gagasannya, menyampaikan sesuatu informasi kepada lawan bicara, menyenangkan hati orang lain, dan memberi kesempatan lawan bicara untuk berpikir dan menilai gagasannya. Pembelajaran dalam melatih keterampilan berbicara harus mampu memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk mencapai kemampuan berbicara dengan baik. Menurut Hermawan tahun 2014, tujuan keterampilan berbicara yaitu yang pertama, kemudahan berbicara, yaitu harus dilatih untuk mengembangkan keterampilan berbicara agar terlatih kepercayaan diri dalam pengucapannya. Yang kedua yaitu kejelasan, yaitu untuk melatih agar dapat berbicara dengan artikulasi yang jelas dan tepat dalam pengucapan. Yang ketiga yaitu bertanggung jawab, merupakan latihan untuk dapat berbicara dengan baik dan dapat menempatkan pada situasi yang sesuai agar dapat bertanggung jawab. Yang keempat yaitu membentuk pendengar yang kritis, yaitu melatih dalam menyimak lawan bicara dan mampu mengoreksi jika ada ucapan yang salah. Dan yang terakhir yaitu membentuk kebiasaan, yaitu membiasakan dalam pengucapan kosakata atau kalimat sederhana secara baik dan harus dibantu oleh lingkungan sekitar. Baik, selanjutnya materi akan dipaparkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada jenis-jenis keterampilan berbicara. Menurut Musabah tahun 2012, keterampilan dapat dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada bercerita. Bercerita adalah menuturkan suatu cerita secara lisan. Kebiasaan bercerita ini dapat ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Yang kedua ada debat. Istilah debat tampaknya cukup dikenal di kalangan masyarakat. Debat berarti bertukar pikiran secara terbuka untuk membahas masalah yang masih merupakan pro dan kontra dengan memperhatikan aturan dan tata tertib tertentu.
Yang ketiga ada diskusi. Bagi kalangan kampus, diskusi sudah merupakan kegiatan yang dianggap lazim. Diskusi diartikan sebagai pertemuan ilmiah untuk bertukar pikiran mengenai suatu wawancara. Yang keempat, wawancara merupakan kegiatan tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal untuk dimuat dalam surat kabar, disiarkan melalui radio, atau ditayangkan pada layar televisi. Istilah wawancara sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat. Wawancara mirip dengan dialog, namun wawancara cenderung lebih mengaktifkan orang yang diwawancarai. Yang kelima, pidato dan ceramah. Pidato adalah sebuah berbicara di depan umum atau berorasi untuk menyatakan pendapatnya atau memberikan gambaran tentang suatu hal. Sedangkan ceramah merupakan suatu kegiatan berbicara di depan umum dalam situasi tertentu untuk tujuan tertentu dan kepada pendengar tertentu. Yang keenam, percakapan. Percakapan adalah dialog antara dua orang atau lebih, dapat membangun komunikasi melalui bahasa lisan seperti telepon dan melalui tulisan seperti di chat room. Ya, selanjutnya yaitu teknik keterampilan berbicara. Yang menurut Utomo pada tahun 2015 terdapat beberapa teknik berbicara untuk menguasai kemampuan atau keahlian dalam berbicara. Yang pertama yaitu teknik berbicara dengan baik, yaitu dengan cara memperjelas perkataan atau artikulasi pada saat berbicara dan pemilihan kata atau pemilihan diksi kata dengan baik. Yang kedua yaitu teknik berbicara di depan umum. Nah, untuk di depan umum sendiri itu bukanlah sebuah bakat, melainkan suatu kemampuan yang bisa dilatih dalam diri seseorang. Yang pasti untuk dikuasai yaitu kepercayaan diri, dan bahan pembicaraan itu harus dikuasai dengan benar dan baik. Teknik berbicara profesional. Seorang profesional perlu mengenai teknik presentasi yang efektif. Terdapat 3 faktor penting yang perlu diperhatikan dalam berbicara secara profesional, yaitu faktor verbal, vokal, dan visual. Faktor verbal menyangkut pesan yang kita sampaikan termasuk kata-kata yang kita ucapkan. Faktor vokal seperti intonasi, penekanan, dan resonansi suara. Faktor visual yakni adalah penampilan kita. Selanjutnya adalah teknik membuka dan menutup pembicaraan. Teknik membuka dan menutup pembicaraan untuk mengawali suatu pembicaraan adakanlah small talk seperti mengucap selamat pagi, siang, atau malam untuk memancing perhatian pendengar. Lemparkan jokes ringan. Setelah itu baru masuk ke topik utama. Di akhir pembicaraan dengan ilustrasi dari hasil pembicaraan di dalamnya. Jadi jangan bicara dari A sampai ke Z. Sebaiknya diringkas seperti orang mengerti dan tidak melupakan pesan dan intisari pembicaraan. Berbicara atau berkomunikasi secara profesional menurut kesiapan ada 3 hal. Pertama, wawasan atau materi yang disampaikan. Kedua, cara menyampaikan meliput gerakan, intonasi suara, dan penekanannya. Ketiga, penampilan. Semua hal tersebut dapat dipelajari asalkan siswa memiliki kemampuan, memiliki motivasi untuk maju dan berkembang untuk mencapai keberhasilan yang diinginkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk materi selanjutnya adalah contoh keterampilan berbicara. Next slide. Berikut adalah contoh dari keterampilan berbicara. Ada percakapan, wawancara, pidato, dan wawancara. Next slide. Berikut akan kami tampilkan video dari percakapan. Assalamualaikum. Selamat pagi Eka. Selamat pagi juga Nida. Apa yang sedang kamu kerjakan? Ini saya sedang mengerjakan tugas anatomi. Oh iya, mohon maaf mengganggu waktunya.
Tidak apa-apa Nida, ada yang bisa saya bantu? Saya ingin bertanya, hari Senin kamu ada mata kuliah bahasa Indonesia tidak? Saya hari Senin kemarin ada mata kuliah bahasa Indonesia Nida. Untuk tugas individu itu diketik atau ditulis tangan? Tugas individu bahasa Indonesia itu diminta untuk diketik Nid. Baik Eka, batas pengumpulannya kapan? Batas pengumpulannya maksimal tanggal 20 Agustus. Baik Eka, terima kasih. Saya pamit dulu. Sampai jumpa. Sama-sama Nida, hati-hati di jalan. Lama banget nih jemputan. Hai Nida, Hai. kamu lagi nunggu jemputan? Iya nih, lama banget temen aku. Oh, gimana kalau minggu ini kita main kemana kek? Wah, boleh. Ayo. Nah, dari cuplikan video percakapan tadi, dapat disimpulkan bahwa percakapan adalah dialog antara dua orang atau lebih. Nah, pada pemaparan tampilan video tersebut dapat dilihat bahwa percakapan dibagi menjadi dua, yaitu formal yang memaparkan dua anak pelajar yang sedang membicarakan mengenai penugasan mata pelajaran bahasa Indonesia. Sedangkan untuk percakapan informal, membahas mengenai dua anak yang membahas mengenai rencana untuk pergi keluar nonton bersama. Kedua hal ini menunjukkan adanya interaksi dua orang lewat dialog atau percakapan. Next slide. Assalamualaikum. Selanjutnya adalah contoh keterampilan berbahasa mengenai video wawancara. Berikut adalah videonya. Nama saya Nur Farida, panggilan sehari-hari Teh Enda. Warung nama saya Warung Teh Enda. Umur saya 34 tahun. Kelahiran tanggal 20 Mei 1985. Status saya ibu rumah tangga, cuman membuka usaha sendiri di rumah, warung. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Ibu Nur Farida. Jadi gini Bu, saya itu kan ada tugas dari sekolah SMK Terpadu Adimyati. Tugasnya itu praktek bahasa Indonesia. Kebetulan yang akan saya wawancarai itu adalah Ibu. Apakah Ibu bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya? Ya. Jadi pertanyaan yang pertama itu saya akan menanyai seputar warung Ibu berdiri ya Bu. Pada tahun berapa sih Bu warung Ibu ini berdiri? Tahun 2013. Oh iya Bu, kalau boleh tahu boleh diceritakan nggak asal mula Ibu mewarung ini dari apa dulu gitu Bu? Permulaan Ibu dari jualan seblak, martabak, bakso. Semakin bertambah modal, semakin terus bertambah, Ibu memulai dengan makanan ringan seperti makanan anak-anak. Terus Ibu mulai bertambah lagi modal, bisa mencapai membeli rokok berupa sembako, bahan-bahan sembako seperti beras, telur, dan berupa gas. Alhamdulillah sekarang sudah mencapai warung serba ada. Oh, jadi Ibu itu dulunya pernah menjual seblak ya Bu? Ya, seblak dulu, martabak, bakso. Oh, kalau sekarang ya Bu, kalau boleh tahu, kan di sini tuh luas nih. Ya. Ibu itu menjual makanan apa aja sih? Berupa makanan anak-anak, sabun, deterjen, molto, telur. Setelah menyaksikan videonya, dapat kita lihat wawancara adalah kegiatan tanya jawab dengan seseorang dengan tujuan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal untuk dimuat dalam surat kabar, disiarkan melalui radio atau ditayangkan pada layar televisi. Pada pemaparan video tersebut dapat dilihat bahwa terdapat seorang pelajar yang sedang mewawancarai pedagang dengan keperluan untuk meminta keterangan mengenai perjalanan suksesnya mendirikan sebuah toko serba ada untuk memenuhi tugas dari sekolah yang kemudian disiarkan atau di-share pada media seperti YouTube. Untuk contoh keterampilan berbahasa yang berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 2 Kudus, Bapak Harto Sundoyo dan Ibu Is Pratiwi Mainingrum selaku guru pembimbing
bahasa Indonesia. Dan terima kasih untuk teman-teman semua yang mau menyempatkan waktu untuk mendengarkan ceramah saya. Di sini saya akan menyampaikan pidato yang bertema internet. Kata internet sudah tidak asing lagi bagi kita. Teknologi internet sudah mengalami banyak sekali kemajuan sampai saat ini. Kemajuan internet dipengaruhi karena adanya era globalisasi. Saat ini, internet sudah sering digunakan oleh masyarakat luas, baik pelajar maupun dewasa. Teman-teman, internet sendiri memiliki manfaat menambah wawasan atau informasi secara luas, serta penggunaannya lebih efisien. Selain itu, internet juga bermanfaat untuk memudahkan komunikasi, meningkatkan penguasaan bahasa asing sebagai sarana pendidikan, hiburan, bisnis, juga untuk memudahkan pekerjaan. Meskipun internet mempunyai banyak manfaat, namun tidak sedikit juga dampak negatif yang ditimbulkan oleh internet, seperti penipuan, perjudian, pornografi, kecanduan internet, dan masih banyak lagi. Pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi untuk menyatakan pendapatnya atau memberikan gambaran tentang suatu hal. Pada pemaparan video tersebut dapat dilihat terdapat seorang pelajar yang sedang berorasi atau menyatakan pendapatnya mengenai internet kepada para viewers atau khalayak umum, yang mana di dalamnya juga terdapat pesan moral yang disampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Keterkaitan keterampilan berbicara dengan keterampilan berbahasa yang lain. Keterkaitan keterampilan berbicara dengan keterampilan berbahasa yang lain. Berbicara dan menulis merupakan kemampuan berbahasa yang aktif produktif atau menyampaikan pesan. Keduanya berfungsi untuk menyampaikan pesan ataupun informasi. Sedangkan berbicara atau membaca merupakan kegiatan berbahasa yang resesif, sedangkan berbicara bersifat produktif. Keduanya semacam kegiatan yang tujuannya berkebalikan namun akhirnya saling mempengaruhi satu sama lain. Selanjutnya, berbicara dan menyimak. Menyimak atau mendengarkan bertujuan untuk menangkap suatu pesan ataupun ide serta gagasan yang ada pada suatu materi atau sebuah pembicaraan. Menyimak dan berbicara merupakan sebuah keterampilan berbahasa lisan yang amat fungsional dalam kehidupan sehari-hari. Dengan keterampilan ini kita dapat memperoleh serta menyampaikan informasi. Kegiatan berbicara dan juga menyimak saling mengisi serta saling melengkapi. Tidak ada gunanya apabila seorang berbicara tetapi tidak ada yang menyimaknya. Dan tidak mungkin pula orang menyimak tetapi tidak ada yang berbicara. Karena itulah dapat dikatakan kegiatan berbicara dan menyimak merupakan kegiatan yang resiprokal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.